Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengajarkan tutorial pengolahan data Excel energi budget. Nah, berikut adalah anggota kelompok 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sheet 1. Sheet 1 berisi tentang definisi bumi sebagai benda hitam. Nah, apa sih definisi bumi sebagai benda hitam? Kita bisa mencari sumber atau literasinya dari Google Cendekia. Tinggal ketik bumi sebagai benda hitam, lalu akan muncul beberapa literasi atau jurnal-jurnal yang dapat kalian pilih. Setelah kalian pilih, masukkan ke dalam kotak definisi bumi sebagai benda hitam. Benda hitam merupakan suatu benda yang dapat menyerap semua radiasi yang datang padanya. Kemampuan memancarkan atau menyerap energi radiasi yang dimiliki sebuah benda hitam dapat diperkirakan berdasarkan nilai emisivitasnya. Di sini saya mengambil sumber dari Subeki tahun 2014. Lalu selanjutnya kita dapat mencari definisi tentang bumi tanpa lapisan atmosfer merupakan benda hitam. Setelah didapatkan pengertian benda hitam dari literatur, disimpulkan bahwa bumi tanpa lapisan atmosfer merupakan benda hitam karena sinar dari radiasi matahari dapat diserap dengan sempurna dan tidak dipantulkan kembali sebab tidak adanya nilai albedo yang terdapat di atmosfer. Albedo yang diterapkan di bumi merupakan ukuran besar energi matahari yang dipantulkan kembali. Jika bumi tanpa lapisan atmosfer diibaratkan seperti benda hitam, maka nilai radiasi matahari yang terdapat di puncak atmosfer akan sama dengan nilai radiasi matahari yang diserap di permukaan bumi. Lain halnya jika bumi memiliki nilai albedo di atmosfer. Oke. Setelah kita mengetahui definisi benda hitam itu apa dan bumi tanpa lapisan atmosfer itu apa, selanjutnya kita menghitung suhu permukaan bumi sebagai benda hitam. Untuk menghitung ini diperlukan nilai radiasi di puncak atmosfer. Nah, nilai ini diperoleh dari literatur. Kelompok kami mendapatkan nilai tersebut sebesar 1360 watt per meter kuadrat dari Hanggoro tahun 2011. Selanjutnya, kita menghitung nilai radiasi matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Karena bumi diasumsikan sebagai benda hitam, oleh karena itu radiasi yang diserap sebesar 100%. Jadi nilainya 1360 watt per meter kuadrat. Setelah itu, baru kita mengukur suhu permukaan bumi sebagai benda hitam menggunakan rumus ini. Karena ini akar 4 itu sama aja kayak pangkat 0,25. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tersebut yang sebesar 278,275 Kelvin, kita harus mengkonversinya dari Kelvin ke Celsius menggunakan rumus Nah, jadi hasilnya sebesar 500,12485 Celsius. Baik, selanjutnya kita akan menghitung radiasi matahari yang dipantulkan oleh permukaan di wilayah lahan pertanian. Pada gambar terlihat bahwasannya terdapat 340,4 watt per meter kuadrat radiasi matahari yang sampai ke atmosfer bumi. Kemudian dari total tersebut terdapat 77,1 watt per meter kuadrat yang diserap oleh atmosfer dan 163,3 watt per meter kuadrat radiasi matahari yang diserap oleh permukaan. Kemudian ada juga radiasi matahari yang dipantulkan, yaitu terdapat 22,9 watt per meter kuadrat yang dipantulkan oleh permukaan dan 77 watt per meter kuadrat yang dipantulkan oleh awan dan juga atmosfer. Selanjutnya, kita akan mencari radiasi matahari yang dipantulkan oleh permukaan dan pertanian. Nah, dari hasil interpretasi, untuk mengetahui radiasi matahari yang dipantulkan oleh permukaan lahan pertanian, kita membutuhkan dua parameter, yakni radiasi matahari yang menuju permukaan bumi dan albedo permukaan lahan pertanian.
radiasi matahari yang menuju permukaan bumi dari hasil interpretasi gambar didapatkan nilai sebesar 163,3 dan albedo permukaan lahan pertanian sesuai dengan Kampra et al. 2008 itu adalah 0,02. Radiasi matahari yang dipantulkan oleh permukaan lahan pertanian merupakan perkalian dari radiasi matahari yang menuju permukaan bumi dan albedo permukaan lahan pertanian. Jadi, nilai radiasi matahari yang dipantulkan oleh permukaan lahan pertanian merupakan di Excel I6 dikali dengan I7. Jadi, hasil yang didapatkan adalah 3,266. Selanjutnya, 163,3 radiasi matahari yang menuju permukaan bumi tadi radiasi matahari yang masuk. 47,97% dari total radiasi yang masuk merupakan 163,3 dibagi 340,4 dikalikan dengan 100. Hal itu didapat 47,97%. Menurut Rushayari et al. Tahun 2011, albedo merupakan perbandingan dari jumlah radiasi yang dipantulkan dengan jumlah energi radiasi surya yang diterima oleh suatu permukaan. Albedo untuk lahan pertanian adalah 0,02 menurut Campra et al. Tahun 2008. Sheet 3 terkait dengan beberapa nilai bumi dengan karakteristik permukaan dan tanpa lapisan atmosfer. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu nilai radiasi matahari di puncak atmosfer dengan melingkannya pada sheet 1. Kemudian, kita tentukan nilai albedo permukaan lahan pertanian dengan melingkan pada sheet 2. Pelingan ini dilakukan supaya ketika sheet 1 bagian nilai radiasi matahari di puncak atmosfer dan bagian nilai albedo permukaan lahan pertanian di sheet 2 dirubah, maka sheet 3 akan secara otomatis berubah. Kemudian, setelah nilai radiasi matahari di puncak atmosfer dan nilai albedo terisi, kita hitung nilai radiasi matahari yang diserap permukaan bumi dengan rumus nilai radiasi matahari di puncak atmosfer dikurangi dengan hasil perkalian antara nilai radiasi matahari di puncak atmosfer dikalikan dengan nilai albedonya, atau dalam hal ini C5 dikurangi hasil perkalian dari C5 dikali C10, sehingga hasilnya adalah 1332,8 watt per meter persegi. Selanjutnya adalah perhitungan suhu bumi sebagai benda hitam. Adapun nilai suhu ini dapat diperoleh menggunakan rumus T sama dengan akar pangkat 4 dari solar konstan dibagi dengan 4 kali konstanta Stephen Boltzmann. Nilai yang diperoleh adalah sebesar 278,27 Kelvin yang kemudian dapat kita konversi ke dalam Celsius menjadi 5,12 derajat Celsius. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita bisa mendapatkan nilai suhu bumi dengan albedo permukaan. Didapatlah nilai 276,87 Kelvin yang kemudian dikonversi ke Celsius menjadi 3,72 derajat Celsius. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan tentang total albedo di sheet keempat ini. Albedo merupakan bagian dari radiasi matahari yang masuk ke bumi dan dihamburkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Albedo banyak digunakan dalam mempelajari keseimbangan energi permukaan tanah, prediksi cuaca jangka menengah hingga panjang, dan investigasi perubahan iklim. Radiasi matahari yang masuk itu sebesar 341 watt per meter persegi. Nilai ini adalah rata-rata radiasi matahari yang masuk ke bumi per tahunnya. Sedangkan jumlah total radiasi yang dipantulkan bumi sebesar 102 watt per meter persegi. Jadi, hanya 239 watt per meter persegi jumlah radiasi matahari yang berhasil masuk ke bumi. Baik, selanjutnya di sini terdapat tabel yang menunjukkan besarnya radiasi matahari yang masuk, radiasi yang dipantulkan oleh awan dan atmosfer, radiasi matahari yang dipantulkan permukaan bumi, dan albedo.
Di sini pada gambar terdapat nilai radiasi matahari yang masuk itu sebesar 340,4 watt per meter persegi. Akan tetapi dari banyak literatur yang kami dapat dan dari salah satu literatur yang kami dapat di atas juga menunjukkan bahwa nilai radiasi yang matahari yang masuk itu sebesar 341. Jadi di sini kami masukkan nilainya 341 watt per meter persegi. Lalu selanjutnya radiasi yang dipantulkan oleh awan dan atmosfer itu pada gambar terlihat bernilai 77 watt per meter persegi. Lalu selanjutnya untuk radiasi matahari yang dipantulkan permukaan bumi dan albedo itu kami dapatkan dari pengolahan di sheet sebelumnya, yaitu sheet 2. Di sini untuk radiasi matahari yang dipantulkan permukaan bumi diumpamakan bahwa semua permukaan bumi itu lahan pertanian. Itu senilai 3,266. Dan untuk albedonya sendiri, albedo lahan pertanian itu didapatkan senilai 0,02. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jika nilai albedo 0,02, maka jenis permukaan bumi adalah lahan pertanian. Nah, jika seluruh permukaan bumi diumpamakan lahan pertanian, maka jumlah radiasi yang diserap oleh permukaan akan sangat besar dan berdampak pada naiknya suhu permukaan bumi. Karena nilai albedo itu semakin kecil nilai albedo, maka semakin banyak radiasi yang diserap oleh permukaan bumi. Jadi untuk nilai albedo 0,02 itu tergolong kecil dan radiasi yang diserap itu lumayan banyak. Nah, lahan pertanian itu sebagai salah satu luasan permukaan dengan jumlah vegetasi yang cukup melimpah, tidak akan merasakan efeknya secara langsung karena di atas tutupan lahan itu banyak vegetasi gitu. Jadi tidak akan merasakan efeknya secara langsung ketika nilai albedo ini sebesar 0,02. Akan tetapi lahan pertanian mempunyai musim panennya sendiri yang kita tahu kalau misalkan lahan pertanian ini dipanen, maka akan gundul dan tanah itu langsung menyerap radiasi matahari karena tidak ada tutupan lahan di atasnya. Dan nilai albedo akan semakin menurun. Jadi yang asalnya 0,02 bisa semakin terus menurun sampai mendekati 0 sehingga menyebabkan permukaan bumi menjadi sangat panas. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.